pun ini gimana masalahnya? Kalau begitu juga hatinya jalan. Kalau hatinya pun dengan A bisa masuk D. Maka kita kosongkan hatinya dari segala sesuatu yang lain-lain, sehingga ilmu itu bisa masuk. Jadi hatinya harus isi dengan ilmu. Nah, Quran itu turun pertama kali di bulan. Nah, setelah itu turunnya berangsur. Ada kejadian, ada peristiwa bermunculan berangsur-angsur, bahasa Arabnya najjaman. Apa? Contoh, Nabi berdakwah kepada orang-orang yang belum beriman yang disebut dengan kafir Quraisy. Terus ditanya Nabi kita, apa pertanyaannya? Ya Muhammad, di mana sih muka Tuhan Anda? Kan Tuhan kami ini kan? Berapa Tuhannya orang kafir Quraisy itu? Banyak. Berapa banyaknya? 360 ya. Ketuanya ada 4, namanya Lata, Uzza, Tuhan, apa? Berhala. Namanya Tuhan yang disebut patung itu dulu. Nah ini kan Tuhan kan, Nabi kita ditanya, kalau Tuhan Anda kemana ya Muhammad? Nah maka turunlah yang disebut dengan surah Al-Ikhlas. Surah apa? Al-Ikhlas. Apa katanya? Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dan itu jawaban dan pertanyaan seseorang yang nanya kepada Nabi, orang yang beriman, ya Muhammad, ayo jelaskan kepada kami gimana sih Tuhan Anda itu. Maka Nabi Kul katakan, Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu buatnya. Allahus Somad, Allah tempat bergantung, segala sesuatu bergantung kepada Allah. Segala sesuatu membutuhkan Allah. Allah tak perlu segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak pernah lam yalid wa lam tidak pernah walam yakul lahu, dan tidak ada satu apapun yang menyamainya, tidak ada satu apapun yang menyerupainya, tidak ada walam yakul lahu. Itulah jawaban nanti kepada mereka. Jadi dia turunnya mengancam, maksudnya ada datang lagi di saat Nabi berdakwah bahwa pesan Islam, karena didakwahkan dengan penuh cinta dan kasih sayang rahmatan lil alamin. Khawatir dia. Jadi proses penancamannya. Datang lagi orang kafir Quraisy, ya Muhammad, gini aja dah. Kita giliran 1 bulan kami nyembah Allah. Nah 1 bulan Anda dan kaum Anda sembah berhala. Giliran diajak giliran nyembah, maka turun surah Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu wa la begitu juga ayat-ayat yang lain. Itulah dikenal dengan asbabul sebab turunnya ayat. Ini kita pelajari dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita. Jadi turunnya itu menancaman
dipelajari satu ayat diamalkan, dipelajari satu ayat diamalkan, dipelajari satu ayat di yang paling banyak ayatnya tentang akhlak, karena akhlak itulah salah satu tugas utama harus menunjukkan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Contohnya kayak gini, saya tulis surat kepada dia, suratnya 2 lembar, saya kirim kepada dia, dan dia ini surat Ustaz, cium dia, kalau dia sini ada ini, lalu dibaca kembali surat ini, dibaca, bagus atau enggak itu? Bagus. Udah bagus itu, ketimbang tidak dibaca. Suruh dia, coba kamu lakukan dibaca aja, dibaca, besok dibaca. Tidak pernah melakukan apa yang saya perintah dan tidak pernah meninggalkan apa yang saya larang. Nanti pas ketemu dengan saya tanya, ya sudah dibaca surat saya? Sudah. Pertanyaan kedua, sudah diamalkan? Belum. Kira-kira di mana? Astagfirullah. Nah itu gambarannya. Jadi Al-Quran diturunkan pertama kita baca, kita kaji, selesai dikaji, selesai dibaca, diamalkan, sehingga nanti saat kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak hanya kita bangga, ya Allah saya sudah baca ini, saya juga perhatikan sama. Nanti kan malu kita lihat malu, malu saya pernah saya maafkan, padahal dia harus rajin sholat duha, pernah sholat duha, dia tidak boleh membantah orang tua. Dia paling dibantah orang tua. Sekedar baca surat saya saja tidak pernah mengamalkan. Kan malu nanti bertemu. Maka disebut dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi mudazzil. Jadi dia Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Apa yang harus kita lakukan, tunjukkan kita. Apa yang harus kita jauhi, tinggalkan, tunjukkan kita. Quran yang belajar. Jadi Quran itu di dalam Quran memperkenalkan dirinya. Coba. Haikal Al-Luqman surah 27. Surah Luqman 27. Ayatnya ayat yang ke-27. Apa katanya di sana? Surah Luqman. Nah, baca ayat. Coba hentikan Reza. Kau dibaca apa dibaca? Nah, Al-Quran itu memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diawali dengan surah Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, yang kita beribadah dengan sebab membacanya, yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Terus diajarkan dari generasi ke generasi dengan riwayat mutawatir
yang tidak mungkin ada kebohongan. Apa katanya tadi ayat itu? Walau annama fil ardi, seandainya walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun, seandainya semua pohon yang ada di bumi ini fil ardi kita jadikan aqlamun sebagai pena buat dia pulpen, semua pohon ini. Berapa banyak pohon di dunia? Banyak. Gambarkan, pikirkan, seandainya semua pohon ini kita jadikan pena, pulpen. Wal bahru yamuddu, dan air laut itu sebagai tinta. Wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhurin ma dan kalimatullah. Air laut jadikan tinta, habis air laut tambahkan lagi 7 laut sebagai jadikan tinta. Tulis ilmu yang ada di Quran, isikan dengan Quran, mana dan kalimatullah, tidak akan habis ilmu yang ada di sana. Kira-kira berapa jilid itu? Banyak banget. Ini pulpennya bukan pulpen master atau pulpen yang biasa dipakai. Ini pohon ini yang bukan pulpen. Tintanya bukan tinta Roma, tapi air laut. Bukan 1 samudra, tapi 7 lautan. Untuk menggali menulis ilmu yang ada dalam firman Allah itu, jawabannya mana dan tidak akan habis firman-firman Tuhan, ilmu yang berkandung di sana. Itu satu luasnya mengenai Allah. Inna Allah azizun. Jadi Al-Quran memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran sendiri. Yang kedua di akhir surah Kahfi apa katanya? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Gambarnya satu luas dalam yang ada di sana. Mereka yang pertama jadi Quran memberikan petunjuk bagi manusia, jadi petunjuk bagi kita. Yang kedua, karena dia petunjuk, apakah semua manusia dapat petunjuk atau tidak? Ada juga kan alif lam dzakal kitabu la raiba fihi. Dan petunjuk bagi orang yang bertakwa, karena tidak semua manusia mau mengambil petunjuk dari sini. Itu kuasa ilmu yang ada dalam diri. Nah, bagi kita menuntut ilmu, bagi kita menuntut ilmu yang setiap hari ilmu, maka kita harus memiliki irtifaq kuat ikatan yang kuat dengan Al-Quran. Ikatan yang kuat. Gimana caranya? Lazimkan diri kita untuk membaca. Yang pertama, jadi jangan malas. Buatkan diri jadwal membaca daripada firman-firman Allah tersebut. Karena khairul Qur'an jadi salah satu cara untuk menjadi orang baik adalah dengan mau mempelajari Al-Quran itu.
salah satu cara untuk mau merubah akhlak kita. Kan ada temannya masih akhlaknya lebih rendah dari yang lain bagus. Nah, salah satu caranya ajak dia yang irtibat dengan Al-Quran, saling simak baca Al-Quran, dan bacalah dia dengan tartil, pelan-pelan. Bacalah dengan karena setiap bacaan yang kita ucapkan dari Al-Quran dia memiliki nur, memiliki cahaya. Bagaimana ucapan Imam Al-Ghazali rahimahullah itu menguatkan iman kata beliau. Untuk kelas-kelas kita orang awam, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Di antara ibadah yang sangat tinggi nilainya ngaji Quran, mengkaji Al-Quran itu. Maka malam ini kita peringati turunnya tersebut. Setelah kita paham agungnya Al-Quran, Quran menjelaskannya dalam Al-Quran, kita paham fungsi dari Al-Quran tersebut, kita bertimbang mengaji Quran harus apa dari awal? Talak. Kalau di saat kita talaki maka kita bertemu dengan diri kita. Kalau kita tidak bisa mengambil ilmu pelajaran dari apa yang kita lihat dari guru kita, maka sedikit kemungkinan kita bisa mengambil ilmu dari ucapan yang keluar dari guru kita. Paham Muzadin? Kalau Muzadin tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang Muzadin lihat dari saya setiap hari bersama Muzadin di sini, atau yang lain juga, tidak bisa kita lihat akhlak guru kita ini. Tidak bisa kita mengambil contoh pelajaran yang baik dari sini. Maka sedikit kemungkinan Muzadin bisa mengambil ilmu dan pelajaran dari ucapan yang keluar dari sini. Kenapa? Perbuatan, contoh yang terlihat saja, dakwah dengan tingkah laku saja tidak bisa merubahnya, apalagi sekedar ucapan. Maka ambil ilmu itu dengan cara melihat. Ada gurunya di sini banyak, lihat akhlak-akhlak yang baik. Contoh dalam kelas, di kelas itu kan banyak model guru kita. Ada yang suaranya keras, ada yang suaranya keras sampai lewat dia dua kelas beneran kalau menjelaskan. Ada yang suaranya kecil, nggak kedengar sampai belakang. Nah, kita ngambil pelajaran dari pelajarannya apa? Nanti kalau saya menjelaskan jangan terlalu jangan juga terlalu kecil, sedang-sedang. Itu pelajaran yang kita ambil. Jangan lantas ibunya terlalu keras, tidak biasa. Jangan juga terlalu kecil suaranya, dia tidur di belakang. Ambil pelajaran dari apa yang kita lihat dari dulu. Itulah kelebihan dari yang namanya talaki tersebut. Yang kedua, surah pembuka Al-Quran adalah surah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu artinya dengar, dia berbaris bawah bi. Maka ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada dua perintah di sini. Pertama perintah membaca, kedua perintah mengingat nama. Jadi baca dengan nama Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah mencipta. Kalau saya lihat, kita lihat diri kita. Yang banyak, apakah kita
kita banyak membaca atau banyak bismillahnya kalau kita? Bismillahnya banyak atau membacanya yang banyak? Hah? Umar berapa lembar sehari baca? Kalau pelajaran, tanya dong. Itu beda kita dengan budaya yang ada di luar Indonesia ke orang Barat. Karena proses kita lihat berjemur baca, dia mengamalkan Iqra. Tapi nggak semuanya Bismillah. Kalau kita Bismillahnya aja nggak pernah baca. Ya Bismillah makan, Bismillah minum, Bismillah makan yang lain. Jadi kita gabung banyak Bismillahnya rajin, Iqra-nya juga rajin. Karena dua yang perlu digandeng. Nah, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tentu kalau kita baca, banyak baca, kita akan berbeda dengan teman yang kurang membaca. Sehingga kita akan menjadi orang yang lebih dari yang lain. Karena Allah mengatakan seperti apapun diawali dengan bismillah. Artinya tetap menjaga sifat yang namanya sifat bahwa hati kita merasa rendah. Bedakan dia rendah hati dan rendah diri. Rendah hati sama rendah diri. Maka diawali dengan bismillah. Berjalan tanwini wal hidawah wa musnadin lil ismi tamizun. Nama apapun yang kita miliki sedikit apapun tetap kita berjadi yang memiliki sifat ketawaduan kerendahan. Karena man tawadhu rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu. Nah, bismi setelah itu ada kata ismi, asal katanya ada alif atau enggak? Ada alif atau enggak? Dihilangkan atau enggak? Ismun, apa ismun? Nama. Kalau kita pecah ismun itu diawali dengan alif. Alif itu huruf pertama dalam ucapan. Kenapa dia pertama? Karena dia istiqomah tegak lurus, nggak pernah bengkok-bengkok. Tidak pernah. Alif kalau dibengkokkan menjadi alif, kalau dibengkokkan menjadi alif bengkok. Alif bengkok tulisannya iya. Nomor berapa ya itu? Kenapa terakhir? Karena nggak istiqomah. Maka dengan istiqomahan itulah kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Maka alif itu nomor satu karena dia tegak lurus, istiqomah terus menerus. Temannya pulang dia ambil, temannya tidur dulu sholat, dia asrama dia masuk kelas. Istiqomahnya luar biasa. Di saat seorang menuntut ilmu berhenti istiqomah, maka dia akan berhenti menjadi alif bengkok. Alif bengkok itulah yang disebut dengan dia. Itu ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya 19. Jumlah katanya katanya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4. Ada siang, ada malam, ada rame-rame, ada sendirian. Ada siang, ada malam, ada rame-rame, ada enggak manusia yang lepas dari 4 ibadahnya? Siapa? Siapa? Tidak ada. Kalau nggak siang maka kalau nggak sama teman maka sendirian. Maka semua keadaan jangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara keutamaannya nanti kalau tidur baca 21 kali tanpa nafas. Bismillahirrahmanirrahim.
Tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali. Ini insya Allah aman dari pencurian, itu ya, atau aman dari kebakaran dan lain sebagainya. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dilaksanakan ini, maka orang-orang seperti kita yang banyak dosa ini akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari 19 penjaga pintu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Baru diawali dengan Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Rian, kamu sangat rajin. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia memancarkan sifat kebaikan Allah. Siang Turi, kamu sangat pintar alim. Alhamdulillah. Karena siang Turi memancarkan sifat berguna Allah. Ada orang namanya si A, kamu sangat nakal. Alhamdulillah. Kita karena si A itu memancarkan sifat dia berzil kepada Allah menghinakannya dengan sifat yang tidak baik tersebut. Maka tiap hari kita mengucapkannya minimal berapa kali? 7 di saat sholat. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Karena kita cuma memancarkan saja. Apapun yang ada di kita itu semua dari Allah. Maka banyak-banyaklah alhamdulillah. Bahkan ada ulama mengatakan semua ibadah yang dilakukan oleh umat Islam harus memiliki buah. Tahu buah? Hasil dari tanah. Misalkan kalau nanam terong Aceh, dijaga-jaga muncul buahnya terong Aceh. Nah, ibadah itu apa buahnya? Apa buahnya? Yang tadi itu apa? Alhamdulillah. Itulah buah ibadah. Kalau banyak-banyak alhamdulillah, alhamdulillah dalam hati kita. Walaupun kita ini banyak kekurangan banyak, tapi Allah terus menutupi kita, memberikan kita terus maka banyak-banyak hati mengatakan alhamdulillah. Itu salah satu buah ibadah yang kita lakukan. Amin bersyukur. Yang kedua buah ibadah itu kata ulama, apa katanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi hati kita terus bahwa saya itu orang zalim, saya itu orang yang banyak dosa. Hati kita salah satu buah ibadah. Maka pada akhirnya buah ibadah adalah menjadikan kita orang yang memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana innama bu'istu utammima. Nah itu alhamdulillah, segala puji milik Rabbi. Apa itu Rabbi? Yang mengatur. Apa itu Rabbi? Al-alamin. Apa itu alamin? Masya Allah. Jadi segala sesuatu itu diatur oleh Allah. Contoh manusia, kita diciptakan tujuannya apa? Jelas aturan kita. Walaupun cinta wanita juga di asrama, jadwal ngajinya sudah ada, jadwal ibadahnya ada, jadwal tidurnya ada, jadwal main bola ada, sudah ada aturan. Jangan buat aturan sendiri, dibuatkannya aturan. Saya jual malam pertama jam ini, nanti pulang jam ini. Nah itu namanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi Allah mengatur alam semesta ini dengan aturan yang paling baik.
kita. Mari kita ambil begitu juga di dalam asrama kita punya aturannya sudah baik, tinggal dilaksanakan. Nah, alam itu artinya Rasulullah. Apa arti alam? Segala sesuatu selain Allah. Yang mengaturnya adalah Allah. Apa sifat yang dijelaskan setelah Alhamdulillahirabbil alamin? Apa arti Ar-Rahmanir Rahim? Pengasih, penyayang. Tahu arti pengasih? Yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Contoh nikmat besar mata. Ini namanya nikmat yang besar. Nah, mata ini di saat disayangi oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dikasih nikmat mata, itu Rahman Allah. Di saat orang mendapatkan Rahim Allah, maka matanya dipakai untuk taat pada Allah, maka dia mendapatkan Rahim. Apa itu Rahim? Pengasih, penyayang. Allah sayangi dan dipakai yang manusia. Ada orang dipakai, ada orang diberikan nikmat tangan. Nikmat tangan ini namanya nikmat dari sifat Rahman, karena diberikan kepada yang muslim, yang bukan, semuanya diberikan. Tapi di saat tangan dipakai untuk kebaikan, maka dia mendapatkan Rahim. Maka apa itu Rahman? Apa artinya kalau kita jelaskan? Allah yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Kalau Rahim, Allah menganugerahkan nikmat-nikmat yang rinci. Nikmat-nikmat yang rinci ditafsirkan lagi. Akal itu nikmat besar, tapi akal diberikan kepada semua. Di saat akal dipakai merancang ibadah, merancang untuk ilmu, merancang kebaikan, itulah dari Rahim. Karena ada orang diberikan akal dipakai merancang kemaksiatan, merancang kejahatan, bahkan merancang melawan Tuhan. Cuma dikasih Rahman saja, tidak Roh. Nah, Allah itu Ar-Rahman. Terus Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Apa arti? Apa ya? Al-Fatihah itu artinya adalah hari bangkit kelak, itu hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami. Ini harus dikuasai, makanya setiap hari dibaca di saat sholat. Nanti mulutnya membaca, bahasa Arabnya hati mengartikan, memahami apa yang dibaca. Kalau belum bisa, minimal setiap takbir itu Allah Akbar, hati mengatakan Allah, agar hati juga ikut sholat. Minimal itu pikirannya. Nah, maka dikuasai maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati kita mengatakan hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami. Kita menyembah kepada Allah. Tapi siapa yang menolong kita bisa menyembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sholat hanya kepada Engkau kami menyembah. Tapi kita ini tidak punya daya kekuatan, maka kita mengucapkan kelemahan kita, mengatakan iyyaka nasta'in. Ya Allah, bantu kami agar bisa kami na'budu. Contoh ini, saya punya anak. Nah, anak saya ini saya didik bagus. Setelah itu saya kasih dia uang. Saya pesan dia, anak, uang ini dari bapak. Tiap hari saya kasih kamu 100.000.
Kalau kamu kasih ke orang-orang fakir miskin yang bisa akan tambah menjadi 200. Kalau kamu semakin baik akan tambah menjadi 500.000 sehari. Setelah itu anak saya mendengar nasihat saya. Tiap hari diberikan orang-orang itu. Terus anak saya terkenal menjadi pemurah karena tiap hari memberi. Saya tanya, uang itu uang siapa? Uang bapaknya, uang saya. Dan dia yang mengajarkannya bersedekah siapa? Tapi yang dipuji kenapa nggak saya loh? Ayo. Sebenarnya yang baik itu siapa, bapaknya atau anaknya? Hah? Bapaknya atau anaknya dulu? Misalkan kalian, misalkan Atoya bapaknya bekerja di bank, misalkan direktur bank, ya Atoya, tiap hari diberikan uang. Pesan saya bapaknya, Atoya, kalau kamu memiliki akhlak yang baik, misalkan dia hanya suka membantu teman, saya kasih kamu uang 100.000. Kalau lihat orang yang nggak mampu bantu, dia nanti bisa tambah. Atau yang mengikuti nasihat bapaknya, dibantu orang terus. Ya, terus waktu tambah sampai 500.000 uang belanja atau ya. Nah, kaya belanja. Terkenallah atau yang di asrama dengan sang murah sekali. Yang dipuji atau yang padahal semua yang muncul dari ataunya adalah kebaikan. Ataunya itu kan nggak punya daya apa-apa. Uang bapaknya, yang ngajarkannya bersedekah bapaknya. Dia cuma menarik. Itulah gambaran kita dengan Allah Subhanahu. Nikmat yang kita miliki dari Allah, yang mengajarkan kita itu, kita cuma berikhtiar menggunakannya saja. Tidak ada yang kita miliki. Itu makna iya karena dulu. Ibadah yang kita lakukan itu semua kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sholat pahami ya karena Allah ya karena ada seorang pembantu ini di rumah orang kaya. Malam-malam karena biasa orang miskin itu rajin-rajin ya, karena miskin kan asik lebih bangun doa. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka bihubbika, ya Allah saya mohon dengan cintamu kepadamu, ya Allah berilah aku ampunanmu, kasih sayangmu, semua diminta. Didengar sama majikannya pun tidak setuju. Kenapa kamu berdoa seperti ini? Ganti doamu sekarang, ucapkan Allahumma inni as'aluka bihubbi laka, ya Allah hamba mohon dengan cintaku kepadamu. Itu pakai berdoa karena kita cinta kepada Allah, kata majikannya. Maka pembantunya nggak salah majikan. Kenapa saya katakan salah? Kalau bukan cinta Allah kepada saya, nggak mungkin saya mau malam. Kalau bukan cinta Allah kepada saya, nggak mungkin saya bisa mengajar. Kalau bukan cinta Allah kepada saya, nggak mungkin saya berdiri sholat kepadanya. Ibadah saya inilah karena saya dicintai oleh Allah, ditolong saya Allah, maka saya sangat butuh kepada Allah. Jadi dibalik ya karena sakitnya baru dia kena. Maksudnya, jadi kebaikan yang muncul dari kita karena Allah baik kepada kita. Ibadah yang kita lakukan muncul dari kita karena Allah membantu kita. Maka yang kita syukuri Allah yang membantu kita sehingga kita bisa ibadah. Kalau ibadahnya nomor 2 dulu, bantuan Allah itu disebut dengan makna taufiq hidayah. Nah baru jangan beribadah nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jangan berpendapat kita kan berarti Nabi nggak lurus ya, sehingga bukan. Jalan yang lurus itu jalan yang soleh, yang pas. Contoh, pemberani sifat baik atau enggak? Baik atau enggak? Baik. Saking pemberaninya dia terjun dari biru sampai bawah.
Berani atau enggak namanya? Enggak. Berani atau enggak? Iya. Enggak namanya. Diri itu. Jadi kebaikan itu kalau keluar dari relnya yang baik maka jadi tidak baik. Karena dia tidak dibina sedakal. Contoh kan, hobinya dia hafal Quran, Hazmi, Sumbawa itu tuan guru katanya. Hazminya, tuan guru di desa apa namanya? Apa desa? Hah? Desa Sakinah. Oh, Sakinah. Nah, Hazmi ini punya tuan guru di desa Sakinah. Maka tiap hari dia baca Quran di kamar asrama, tak pernah masuk sekolah. Apa lagi? Apa udah 2 bulan misalnya. Mustaqim nggak? Lurus nggak? Padahal bagus itu loh. Kita minta kebaikan itu sesuai dengan porsi kebaikannya. Di samping hafalannya lancar, kelasnya juga lancar. Itulah yang mustaqim. Kenapa? Karena kita kan diberikan musuh 3. Pertama namanya setan. Maka sebaik apapun orang itu, walaupun tidak ada manusia musuhnya saking baiknya, tetap dia punya musuh namanya setan. Inna syaitan lakum yang kedua nafsu, dan yang ketiga syahwat. Nah ini yang sering membuat kita tidak fokus dalam hidup. Maka kita minta Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Mana contoh ajaran yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan siratal ladzina yang an'amta telah memberikan nikmat. Siapa? Jalan para nabi, jalan para rasul, jalan pewaris nabi rasul, para ulama, al-amilin, wal awliya, orang-orang yang as-sadiqin. Itu yang kita perlu sebagai contoh. Ghairul maghdub bukan jalan yang dimurkai, ajaran dimurkai. Yang dari semakin jalannya di dolim dan sesat mana? Nasrani. Kalau dalam siriknya jalan itu, jangan kita ikut jalan-jalannya. Jadi tiap kali kita ajar di saat kita sekolah. Maka nanti kalau dia dapat surat dari saya kayak tadi dibaca toh, nggak pernah diamalkan isi surat saya. Kira-kira marah atau enggak saya? Marah atau enggak? Dia benar dia surat-surat enggak begitu pula kita. Bagus kita baca, memang itu perintahnya untuk Al-Quran, tapi tidak sebatas kita hanya baca, tapi kita kaji, kita pahami, lalu kita mengamalkan, mengkajinya harus lewat latih. Apa kita latih? Apa? Yang bertemu langsung. Jangan malas. Maka yang terakhir untuk dengan ikuti saya. Salah satu makbulatun minal amal qalbu ladai ada 3 macam amal yang tetap Allah terima walaupun hati kita lalai mengamalkan. Hati kita kita beramal, hati kita kemana, tapi tetap Allah terima amal itu. Pertama, qiraatul Quran. Pertama baca Quran, misalkan Ar-Rahman, Al-Quran, Al-Quran,
artinya mana tetap dengan kajian. Baca saja, apalagi mengkaji amal. Kedua, qiraatul Quran mak sholatin, banyak-banyak membaca sholawat, banyak tetap diterima untuk melakukan menjaga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau lengkapnya baik awal betul hasbunallah ya, karena sudah jam 10. Kan saya sampaikan tadi, pertama harus rajin talak, karena yang pertama kali talaki adalah Nabi dan termasuk Nabi juga talaki dengan malaikat pertama kita talaki. Yang kedua harus seperti Ali yang mengurus istri agar tetap berada di nomor 1. Jangan tinggalkan keistiqomahan kalian terus. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita karunia, berikan kita murah kesehatan untuk diri dan untuk terus menerus kita menggunakan waktu yang kesempatan malam